Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bida Novi. Untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang manajemen laktasi. Manajemen laktasi adalah suatu keseluruhan proses di mana ASI dikeluarkan dari payudara sampai dengan bayi menghisap dan menelan ASI. Laktasi sangatlah penting untuk perkembangan bayi karena ASI mengandung nutrisi yang lengkap dan mempunyai zat kekebalan tubuh untuk melindungi bayi dari infeksi dan penyakit. ASI mempunyai banyak manfaat, baik untuk bayi dan ibunya. Untuk bayi, ASI bisa mendukung sistem kekebalan tubuh bayinya, terus dapat meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan bayinya, dapat mencegah penyakit kronis di kemudian hari dan obesitas bayi. Manfaat ASI untuk ibunya, yang pertama bisa membantu ibu dalam proses pengecilan rahim. Terus yang kedua bisa mengurangi resiko perdarahan ibu setelah melahirkan. Terus yang ketiga mengurangi resiko kanker payudara dan kanker ovarium. Terus yang keempat bisa membantu ibu di dalam menurunkan berat badan setelah melahirkan. Untuk mengoptimalkan keberhasilan manajemen laktasi, salah satunya yaitu dengan teknik cara menyusui yang benar. Cara menyusui yang benar sangatlah penting karena untuk memastikan bahwa bayi mendapatkan cukup ASI dan ibu merasa nyaman saat proses menyusui. Teknik menyusui yang benar dan tepat itu dapat mencegah terjadinya masalah seperti puting susu yang lecet, pembengkakan pada payudara, dan mastitis. Setelah mengetahui manfaat dari teknik menyusui yang benar, marilah kita bersama-sama menyaksikan bagaimana cara ataupun teknik menyusui yang benar. Selamat siang Mbak Rianti, perkenalkan nama saya Bida Novi. Ini Mbak Rianti ya yang tadi malam lahiran ya? Iya. Iya. Kesini, ini Mbak Rianti ada masalah apa ada yang perlu ditanyakan? Ada Bu. Gimana cara menyusui yang benar? Oh ya, jadi ini udah anak ketiga ya, Iya. tapi masih bingung ya Iya. cara menyusui yang benar. Padahal selama ini menyusui biasa aja. Iya. Ya, nanti saya akan menjelaskan ya cara menyusui yang benar. Cara menyusui yang benar memang sangat mempengaruhi untuk kesiapan bayi, apalagi bayi itu benar-benar maksimal minum ASI apa enggak. Nah biasanya itu terpengaruh dari cara perlekatannya ya Mbak Rianti. Perlekatannya bayinya gimana. Kalau perlekatannya nggak benar, pasti ada resiko-resikonya, seperti nanti tahu-tahu putingnya lecet, tahu-tahu bengkak payudaranya, tahu-tahu nanti terjadi mastitis atau peradangan payudara. Iya. Nanti saya ajari cara menyusui yang benar, langsung praktek. Gitu. Ya? Ya. Enggak. Mbak Rianti nanti duduk aja di situ. Yang pertama nanti kita harus cari posisinya. Jadi Mbak Rianti harus tahu posisinya yang nyaman gimana. Biasanya harus dengan posisi kursi. Kursinya itu yang ada sandarannya. Terus yang kedua biasanya ada yang kayak bantal untuk nyangga bayinya. Ya. Terus nanti harus Mbak Rianti relax, jangan stres. Jadi kalau stres juga mempengaruhi produksi ASI yang menghambat gitu. Gitu ya. Nanti saya ajarin tahap demi tahap biar paham, nanti di rumah bisa praktek. Ya, cara atau teknik menyusui yang benar Mbak Rianti. Yang pertama nanti Mbak Rianti harus duduk senyaman mungkin. Kalau bisa itu tempat duduknya yang ada sandarannya. Jadi relax, biar relax. Terus yang kedua biasanya perlu bantal untuk nyangga bayinya. Terus yang ketiga itu bayinya itu nanti posisinya itu harus sejajar antara telinga sama lengan ya. Terus yang ketiga nanti puting susunya masuk sampai dengan areola yang hitam-hitam, bawahnya dimasukkan semua. Nanti biasanya yang pertama itu ASINya diolesin di puting susu ibunya dulu. Di puting susunya diolesin, setelah itu dimasukkan ya putingnya sampai dengan item-itemnya ibu ke mulut bayi. Mulut bayinya harus terbuka lebar.
Iya. Nanti dilihat apakah bayinya itu menyusut bener apa enggak. Biasanya kalau bener, ini nggak mungkin kempot, bayinya nggak mungkin kempot, tapi penuh. Terus menyusunya itu biasanya itu teratur dan dalam, nyut kayak gitu. Terus nanti kalau bayinya udah merasa nyaman, kayak udah kenyang, itu biasanya kan dilepas tuh. Menyusuinnya itu harus gantian, nggak boleh payudara satu tok, tapi gantian kanan dan kiri. Banyak kanan sampai habis, berubah ke kiri yang sampai habis, gitu. Terus nanti cara melepasnya pun boleh dengan memasukkan jari kelingking di ujungnya bayi ke bawah, gitu. Ya. Terus tanda-tanda bayi itu sudah menyusui dengan tenang kena apa? Oh, bayinya kenyang. Itu yang pertama itu bayinya itu biasanya tidurnya pulas, terus nggak rewel. Ya. Terus biasanya waktunya selama ini kan bayi baru lahir tuh, bagusnya itu 2 jam sekali. Ya. Nanti harus telaten. Kalau bayinya diem, kita bangunkan biar dia minumnya aktif itu dengan sentuhan yang lembut pada pipi, pada kaki. Gitu. Jelas? Jelas, Bu. Ya. Semoga nanti setelah praktek jadi jelas bisa mempraktekkan di rumah. Ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada. Ya udah, nanti praktek dan mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Mempersilahkan ibu untuk duduk dengan santai dan nyaman. Carilah posisi duduk senyaman mungkin, atau misalnya kursi yang memiliki sandaran atau di tepi tempat tidur yang memiliki sandaran. Yang kedua, mempersilahkan ibu untuk membuka pakaian bagian atas dan mengajarkan pada ibu untuk mengoleskan sedikit ASI pada puting susu dan areola. Yang ketiga, mengajarkan pada ibu untuk memegang bayi dengan satu lengan. Kepala bayi terletak pada lengkung siku ibu dan bokong bayi terletak pada lengan. Yang keempat, mengajarkan pada ibu untuk memposisikan bayinya, di mana posisi telinga bayi dan lengan pada garis lurus ataupun sejajar. Yang kelima, mengajarkan pada ibu untuk memegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah. Yang keenam, setelah bayi membuka mulut, mengajarkan pada ibu untuk mendekatkan dengan cepat kepala bayi ke payudara ibu. Kemudian, memasukkan puting susu serta sebagian besar areola ke mulut bayi. Yang ketujuh, menganjurkan kepada ibu untuk memperhatikan bayinya selama menyusui. Yang kedelapan, mengajarkan pada ibu untuk menyendawakan bayinya. Bayi digendong dengan tegak, bersandar pada bahu ibu, kemudian punggung ditepuk-tepuk perlahan-lahan sampai bayi bersendawa. Atau bayi ditengkurapkan di pangkuan ibu, kemudian punggung di atas ditepuk-tepuk perlahan-lahan sampai bayi bersendawa. Yang kesembilan, mengajarkan pada ibu untuk selalu menyusukan kedua payudara secara bergantian. Yang kesepuluh, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya setiap saat menginginkan atau on demand, atau sebaiknya 2-3 jam sekali. Demikian video manajemen dan teknik cara menyusui yang benar. Semoga bermanfaat untuk ibu yang sudah melahirkan dan sedang menyusui bayinya. Dengan cara ataupun teknik menyusui yang benar, semoga dapat tercapai teknik laktasi secara optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.